Apa kabar kalian semua? Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang etika. Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu etika akademik. Etika akademik di dalam kampus yaitu ketentuan atau peraturan yang mengatur perilaku atau tata krama yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa akademik. Etika merupakan dasar dari pembentukan karakter seseorang mahasiswa. Seseorang mahasiswa yang berkarakter juga memiliki etika yang baik. Dengan etika, mahasiswa dapat berperilaku sopan dan santun terhadap siapapun dan apapun itu. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang beberapa unsur-unsur yang berkaitan dengan etika mahasiswa akademik di dalam kampus yang saya rangkum dalam 7 materi etika akademik. Untuk yang pertama adalah hak dan kewajiban mahasiswa. Untuk yang kedua, perilaku etis dan tidak etis. Untuk yang ketiga, etika pergaulan. Yang nomor 4, etika berpakaian. Nomor 5, etika berkomunikasi dengan dosen dan sesama mahasiswa. Nomor 6, etika dalam berorganisasi. Untuk yang terakhir, yang nomor 7 adalah etika di lingkungan kampus. Untuk yang pertama, apa itu pengertian hak? Pengertian hak menurut ahli. Definisi hak menurut Profesor R.M.T. Sukamto Notonegoro mengemukakan pandangan tentang pengertian hak bahwa hak adalah kewenangan ketika seseorang diberi wewenang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang diinginkan dan diperoleh atau harus dilakukannya. Untuk yang selanjutnya, apa pengertian kewajiban menurut ahli? Menurut Sri Janti, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sementara, kewajiban pada intinya adalah sesuatu yang harus dilakukan. Hak dan kewajiban mahasiswa. Hak adalah sesuatu yang layak diterima oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ada dalam tata tertib. Sedangkan yang dimaksud kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata tertib kampus. Sebagai mahasiswa, sudah seharusnya mengetahui apa hak dan kewajiban dirinya agar tidak tersesat. Setiap kampus seharusnya memiliki peraturan sendiri tentang hak dan kewajiban mahasiswanya. Tetapi, hak dan kewajiban tersebut biasanya akan mendasar pada undang-undang tertentu. Berikut adalah contoh hak dan kewajiban sebagai mahasiswa. Hak mahasiswa yang pertama adalah menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik. Nomor 2, memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademika sesuai dengan minat bakat, kegemaran, dan kemampuan. Untuk nomor 3, memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar. Untuk yang nomor 4, mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya di dalam penyelesaian studinya. Untuk yang nomor 5, memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya. Nomor 6, menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Nomor 7, memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nomor 8, memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat. Nomor 9, pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain bila mana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang berhak dimasuki dan bila mana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan. Nomor 10, ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Nomor 11 yang terakhir adalah memperoleh pelayanan khusus bila mana menyandang disabilitas atau cacat. Yang selanjutnya yaitu kewajiban mahasiswa. Contoh kewajiban mahasiswa yang pertama adalah
mematuhi semua peraturan atau ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Nomor 2, ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan perguruan tinggi yang bersangkutan. Nomor 3, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nomor 4, menghargai ilmu pengetahuan teknologi atau kesenian, menjaga kewibawaan dan nama baik perguruan tinggi yang bersangkutan. Nomor 5, menjunjung tinggi kebudayaan nasional, tidak mencemarkan nama pimpinan, dosen, karyawan, dan seluruh akademika, menyiapkan diri untuk secara terus-menerus mengikuti kegiatan, bertingkah laku, berdisiplin, dan bertanggung jawab sehingga suasana belajar mengajar tidak terganggu, memelihara penampilan sesuai dengan statusnya sebagai mahasiswa yang berkepribadian. Untuk materi yang selanjutnya yaitu adalah perilaku etis dan tidak etis di lingkungan akademik. Apa itu perilaku etis dan tidak etis? Dengan kata lain, perilaku etis merupakan perilaku yang mencerminkan keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang benar dan baik. Sedangkan perilaku tidak etis adalah perilaku yang menurut keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial dianggap salah atau buruk. Pengertian perilaku etis. Perilaku etis adalah sikap dan perilaku seseorang yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum karena berhubungan dengan tindakan-tindakan yang baik dan benar, bermanfaat, dan tidak membahayakan. Etis sering dikaitkan dengan tingkah laku perbuatan seseorang yang dipandang dari segi baik dan buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Perilaku etis menurut ahli. Menurut Griffin dan Ebert 2006, perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang benar dan baik. Contoh perilaku etis di lingkungan akademik. Untuk yang pertama, menunjukkan sikap hormat kepada orang lain. Menunjukkan sikap hormat kepada orang lain merupakan salah satu ciri dari contoh etika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan hormat kepada orang lain adalah jangan berperilaku sombong, menjaga nada bicara saat berbicara dengan orang lain, dan selalu berusaha bersikap sederhana. Nomor 2, tidak memandang rendah orang lain. Memandang rendah orang lain sangat tidak bagus dan sangat tidak disarankan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan kalau memandang rendah orang lain bisa memunculkan sebuah konflik. Jadi, sudah seharusnya bagi setiap orang untuk memandang orang lain sama dan tidak membedakan antara individu yang satu dengan individu lainnya. Untuk yang nomor 3, berperilaku sopan. Berperilaku sopan adalah salah satu contoh perilaku etika dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dilakukan di rumah, kantor, atau sekolah. Dengan berperilaku sopan, maka akan banyak orang yang menghargai kita. Nomor 4, menghargai perbedaan pendapat. Setiap pendapat yang seseorang memiliki belum tentu sama dengan pendapat orang lain. Oleh sebab itu, setiap individu harus bisa saling menghargai atas pendapat yang berbeda. Menghargai setiap perbedaan pendapat merupakan salah satu contoh perilaku etis dalam beretika. Untuk yang nomor 5 yang terakhir adalah membantu orang lain yang membutuhkan. Hidup akan menjadi lebih indah apabila bisa membantu orang lain yang sedang membutuhkan bantuan. Dengan bantuan yang kita berikan, maka seseorang yang dibantu akan senang. Jadi sebisa mungkin cobalah bantu orang lain ketika sedang membutuhkan bantuan atau pertolongan. Perilaku tidak etis. Pengertian tidak etis merupakan apabila suatu hal yang menyalahi etika yang dianut pada suatu kelompok atau masyarakat. Adanya pengaruh etika yang ada dalam diri seorang auditor akan mempengaruhi perilaku auditor dan etis tidaknya keputusan yang diambil. Orientasi etis merupakan bagaimana pandangan seseorang mengenai etika itu sendiri. Perilaku etis seseorang akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi dilema etis. Perilaku tidak etis adalah perilaku yang menurut keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial dianggap salah atau buruk. Indikator perilaku tidak etis. Menurut ahli, Arens dan Leubeck 2012 menyebutkan bahwa terdapat 3 faktor utama yang memungkinkan atau menyebabkan orang berperilaku tidak etis, yaitu yang pertama,
Standar etika orang tersebut berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Untuk yang nomor 2, orang tersebut secara sengaja bertindak tidak etis untuk keuntungan sendiri. Untuk yang nomor 3 adalah rasionalisasi. Untuk contoh perilaku tidak etis yang berada di lingkungan kampus adalah yang pertama, tidak menunjukkan sikap hormat kepada orang lain, seperti menunjukkan sikap hormat kepada teman, staf, dan dosen. Nomor 2 yaitu memandang rendah orang lain. Nomor 3, berperilaku tidak sopan terhadap dosen dan staf kampus. Nomor 4, tidak menghargai perbedaan pendapat teman di kampus. Dampak perilaku tidak etis. Yang pertama, menyebabkan kerusakan moral bagi individu yang melakukan tindakan tidak etis. Yang kedua, akan dipandang tercela atau buruk oleh orang lain. Yang ketiga, penurunan kepercayaan, masalah moral yang meningkat, dan penurunan produktivitas. Untuk materi yang selanjutnya, etika pergaulan. Selanjutnya, apa itu definisi pergaulan? Pergaulan merupakan jalinan hubungan sosial antara seseorang dengan orang lain yang berlangsung dalam jangka relatif lama sehingga terjadi saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Pergaulan merupakan kelanjutan dari proses interaksi sosial yang terjalin antara individu dalam lingkungan sosialnya. Apa itu etika pergaulan? Etika pergaulan adalah suatu nilai yang mengatur dan memberikan pedoman atau patokan tertentu bagi setiap orang atau masyarakat untuk bersikap, bertindak, dan berperilaku sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama, baik tertulis maupun tidak tertulis. Apa itu etika pergaulan dalam mahasiswa? Etika pergaulan merupakan seperangkat nilai yang diharapkan menjadi acuan bagi mahasiswa dalam berinteraksi dengan sesama warga sivitas akademia. Mahasiswa mengembangkan sikap kepribadian, sopan santun, nilai-nilai budaya dan agama sebagai landasan utamanya. Mahasiswa mampu bergaul dengan baik dengan sesama mahasiswa, dosen, karyawan, dan masyarakat sekitar kampus. Sebagai langkah awal untuk menciptakan iklim kerjasama yang kondusif dalam pergaulan, mahasiswa saling menghormati satu sama lain yang tercermin dalam acara memanggil, berbicara, menegur, meminta, dan berdiskusi. Dalam bergaul, mahasiswa tidak membedakan suku, ras, latar belakang, ekonomi, dan agama. Mahasiswa dalam pergaulan senantiasa menunjukkan kepekaan, kepedulian, serta rasa kesetiakawanan sosial. Pergaulan mahasiswa di kampus adalah sebagai pedoman dan rambu-rambu bagi mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku di lingkungan kampus. Berperilaku sesuai dengan nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, eduktif, kreatif, santun, dan bermartabat. Berikut adalah contoh etika pergaulan dengan dosen atau atasan. Untuk yang pertama, bertutur kata sopan, baik dan benar dengan guru atau dosen. Jika pelajaran sudah selesai, hendaknya kita mengucapkan terima kasih kepada guru atau dosen yang sudah memberikan ilmu kepada kita. Untuk yang nomor 2, menyapa dosen dengan salam atau ucapan selamat pagi, siang, atau sore ketika bertemu. Untuk yang nomor 3, senantiasa menunjukkan sikap hormat kepada seluruh dosen di kampus dan atasan. Contoh etika pergaulan dengan teman, yaitu membantu teman ketika sedang mengalami kesusahan. Selanjutnya, menegur dan memberi saran teman ketika melakukan pelanggaran. Untuk yang terakhir, bertutur kata dengan baik kepada teman atau siapapun di lingkungan kampus. Adapun tujuan dari etika pergaulan yaitu adalah untuk yang pertama, mengarahkan perkembangan mahasiswa menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Nomor 2, mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom. Nomor 5, untuk memiliki kedalaman sikap, untuk memiliki kemandirian dan tanggung jawab terhadap hidupnya. Untuk yang nomor 6, etika memberikan bekal kepada manusia untuk mengambil sikap yang rasional terhadap semua norma. Yang terakhir nomor 7, mengantar manusia pada bagaimana menjadi lebih baik. Materi selanjutnya yaitu etika berpakaian atau berbusana. Apa itu berpakaian? Pakaian menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang apa
yang dipakai, baju, celana, dan sebagainya. Jadi pakaian merupakan busana pokok yang digunakan untuk bagian-bagian tubuh. Pengertian pakaian menurut ahli. Menurut Rianto 2003, busana dalam arti umum adalah bahan tekstil atau bahan lainnya yang sudah dijahit atau tidak dijahit, yang dipakai atau disampirkan untuk menutup tubuh seseorang. Apa itu berpakaian di dalam kampus? Kampus merupakan tempat proses belajar mengajar dan tempat mahasiswa bersosialisasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya aturan-aturan atau norma-norma sehubungan dengan etika berbusana mahasiswa. Kepribadian seseorang dapat dilihat dari bagaimana ia berpakaian. Pakaian atau busana mempunyai arti khusus dan berkaitan dengan agama maupun tradisi di dalam setiap kebudayaan masyarakat. Hal ini karena sejarah pakaian dengan makna simbolisnya merupakan sejarah yang penuh pesona. Pakaian mempunyai kaitan yang sangat erat dengan jati diri, identitas, atau kepribadian. Di dalam berbusana, manusia memiliki kebebasan tetapi dibatasi oleh kaidah sosial, yaitu etika berpakaian. Contoh berpakaian di dalam kampus. Apa saja contoh berpakaian yang baik menurut etika kampus? Untuk yang pertama, berpakaian yang sopan. Sebaiknya dalam lingkungan kampus, berpakaianlah yang sopan. Tidak harus mengenakan kemeja dan rok seperti saat praktikum, tetapi pakaian yang tidak terbuka, memamerkan bagian tubuh yang sensitif, dan tidak transparan, tipis. Jika ke kampus juga sebaiknya tidak memakai sendal jepit, karena tujuan kita adalah menimba ilmu, bukan untuk jalan-jalan seperti ke mall atau tempat rekreasi. Yang kedua, berpakaian yang bersih dan rapi. Mengenakan pakaian yang bersih dan rapi serta cocok untuk ukuran kita tentu saja akan menciptakan kenyamanan. Baju yang telah dicuci akan terlihat enak dilihat saat dikenakan ketika sudah disetrika, tidak setelah kering dan belum disetrika langsung dipakai. Untuk yang nomor 3, tidak melanggar peraturan. Ke kampus tidak perlu mengenakan pakaian yang ingin dianggap beda dengan yang lain. Dilihat dari peraturan kampus juga, apakah kampus tersebut mewajibkan mahasiswa atau mahasiswinya mengenakan kemeja atau tidak. Nomor 4, tidak mengganggu orang lain. Maksudnya adalah kenakan pakaian yang tidak mengganggu pemandangan, karena pakaian yang kita kenakan minim atau nampak terlihat seksi di mata orang lain akan mengundang orang lain untuk melakukan tindakan kejahatan. Nomor 5, yang terakhir adalah berpakaian dengan aksesori. Boleh saja ke kampus mengenakan aksesoris untuk mempercantik diri, tetapi disesuaikan juga dengan kebutuhan dan tempat. Kita tidak perlu mengenakan barang yang bermerek dan mahal, apalagi jika mengenakan perhiasan yang mencolok. Fungsi berpakaian itu sendiri yaitu yang pertama, untuk menutup aurat. Yang kedua, sebagai pelindung tubuh. Yang ketiga, perhiasan. Yang keempat, menghindari dari gangguan iblis atau setan atau jin. Berpakaian merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang kelima, yang terakhir adalah menjadi ciri khas orang Islam. Untuk materi yang selanjutnya yaitu adalah etika berkomunikasi dengan dosen dan teman sesama mahasiswa. Apa itu komunikasi? Secara singkat, komunikasi adalah sebuah kegiatan mentransfer sebuah informasi baik secara lisan maupun tulisan, atau suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi dapat berbentuk verbal dan non-verbal. Etika berkomunikasi di dalam kampus. Komunikasi yang etis yaitu ketika seseorang berkomunikasi secara jujur dan kooperatif. Etika dalam komunikasi pun dipengaruhi oleh prinsip moral sesuai dengan lingkungan sosialnya. Hakikatnya, etika komunikasi adalah proses pernyataan isi pikiran atau perasaan seseorang pada orang lain dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar.
Komunikasi berarti menyampaikan pesan oleh komunikator kepada komunikan. Etika berkomunikasi sangat diperlukan oleh semua orang terhadap lawan komunikasi, termasuk mahasiswa yang harus tepat dalam berkomunikasi secara profesional. Hal ini mengajarkan bagaimana berkomunikasi dengan baik, sopan, dan santun. Komunikasi merupakan sistem aliran yang menghubungkan dan membangkitkan kinerja apa yang kita tuju. Selain itu, komunikasi adalah alat untuk melangsungkan interaksi dan bertukar pesan baik dengan dosen, orang tua, ataupun teman sebaya. Sehingga dapat dikatakan bahwa komunikasi merupakan suatu kekuatan di dalam kehidupan karena memungkinkan suatu struktur dan tujuan bisa terwujud. Etika berkomunikasi memiliki fungsi yaitu tujuan etika dalam komunikasi antar pribadi adalah untuk membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan, membantu manusia mengambil sikap dan tindakan secara tepat dalam hidup. Selain itu, bertujuan untuk menyampaikan informasi dengan tepat, membangun relasi yang baik sebagai bentuk sopan santun dan bagian dari rasa saling menghormati serta menghargai orang lain. Adapun unsur-unsur etika berkomunikasi yaitu ada 5. Yang pertama, volume berbicara, nada tinggi naiknya. Untuk yang kedua, gaya bahasa dan diksi yang digunakan. Nomor 3, bahasa tubuh yang tepat. Nomor 4, fokus pada bahasa pembicaraan. Untuk yang terakhir yang nomor 5 adalah menghargai diskusi dan pendapat. Contoh etika berkomunikasi dengan dosen. Berikut adalah contoh etika berkomunikasi dengan dosen melalui sosial media atau pesan. Untuk yang pertama, perhatikan waktu. Hubungi dosen saat jam kerja. Jika di luar itu, hindari menghubungi ketika waktu istirahat, beribadah, atau kesibukan umum lainnya. Misalnya, waktu sebelum pukul 7 atau di atas pukul 20 atau waktu istirahat atau ibadah. Nomor 2, gunakan bahasa umum dan dimengerti, tanda baca yang baik dan konteks formal. Hindari menyingkat, tidak bertele-tele, tidak alay, dan tidak memerintah. Contoh DMN, KPN, BGMN, OTW, SY. Dan hindari juga kata-kata non-formal. Aku, oke, serta pastikan tidak ada kesalahan penulisan atau tipe. Nomor 3, ucapkan salam. Awali pesan dengan ucapan salam dan kata maaf untuk menunjukkan sopan santun. Contoh, selamat siang atau sore. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak atau Ibu. Nomor 4, sebutkan identitas. Pastikan menyampaikan identitas lengkap sebelum pembicaraan. Contoh, saya Putra Ramai, mahasiswa Prodi Geografi Angkatan 2019. Nomor 5, sampaikan keperluan dengan singkat namun jelas. Saya hendak mengingatkan bahwa besok ada kuliah pendidikan Pancasila pukul 8 di ruang FIS 01. Untuk yang terakhir, nomor 6 adalah ucapkan terima kasih. Akhiri pesan dengan mengucapkan terima kasih atau salam sebagai penutup. Format umum: salam, identitas, tujuan, terima kasih, salam penutup. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh berkomunikasi dengan teman secara langsung. Untuk yang pertama, berbicara jujur kepada teman, tidak membohongi ketika berkomunikasi. 2, menegur dengan baik agar tidak membuat teman merasa tidak berkenan. Nomor 3, selalu menyapa teman ketika bertemu agar teman merasa akrab dengan kita. Nomor 4, tidak mengejek teman dengan kata-kata buruk. Nomor 5, tidak bergurau berlebihan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu adalah etika berorganisasi. Apa itu organisasi dan pengertiannya? Definisi organisasi telah banyak dikemukakan oleh para ahli baik dari dalam maupun luar negeri. Secara garis besar, pengertian dan definisi organisasi adalah suatu kelompok terdiri atas 2 atau lebih orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Organisasi adalah suatu kesatuan atau susunan yang terdiri atas orang-orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi di dalam kampus. Organisasi kemahasiswaan merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas kemahasiswaannya berupa aspirasi, inisiasi, atau gagasan-gagasan positif dan kreatif melalui berbagai kegiatan yang relevan dengan tujuan pendidikan nasional serta visi dan misi institut perguruan tinggi itu sendiri. Di samping itu, organisasi memiliki banyak manfaat. Manfaat berorganisasi bagi mahasiswa yang pertama adalah memperluas pergaulan. Nomor 2, meningkatkan wawasan atau pengetahuan. Nomor 3, membentuk pola pikir yang lebih baik. Nomor 4, menjadi kuat dalam menghadapi tekanan. Nomor 5, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Nomor 6, melatih leadership atau kepemimpinan. Nomor 6, belajar mengatur waktu. Nomor 7, memperluas jaringan atau networking. Contoh etika organisasi di dalam kampus. Yang pertama, prinsip manajemen organisasi. Prinsip ini mencakup pembagian kerja wewenang disiplin, kesatuan perintah atau komando, koordinasi, mendahulukan kepentingan organisasi, inisiatif, dan kesetiakawanan kelompok. Nomor 2, pembagian kerja. Pembagian kerja yang sangat spesifik dapat meningkatkan kinerja dengan cara membuat para pekerja lebih produktif. Para spesialis dipandang akan sangat mahir dengan spesialisnya karena hanya melakukan bagian tersebut dari suatu pekerjaan. Nomor 3, wewenang. Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, setiap anggota harus diberi kewenangan tertentu yang seimbang dengan tugas yang diberikan. Selanjutnya, setiap kewenangan yang diberikan harus diikuti dengan tanggung jawab yang seimbang juga. Nomor 4, disiplin. Para anggota harus menaati dan menghormati peraturan yang mengatur organisasi. Disiplin yang baik merupakan hasil dari kepemimpinan yang efektif, saling pengertian yang jelas antara pimpinan dan para anggota tentang peraturan organisasi, serta penerapan sanksi yang adil bagi yang melanggar peraturan tersebut. Untuk materi yang terakhir adalah etika di dalam lingkungan kampus. Lingkungan kampus merupakan lingkungan di mana mahasiswa menjalani proses belajar dan melakukan berbagai aktivitas. Dalam proses belajar, mahasiswa tentunya membutuhkan lingkungan yang kondusif, yang mendukungnya dalam proses belajar sehingga seseorang mahasiswa tidak akan mudah merasa penat atau bosan, melainkan akan merasa nyaman dan tenang dalam melaksanakan proses belajar. Karena lingkungan kampus sebagai tempat mahasiswa dalam menjalani proses belajar, maka dapat diartikan bahwa masa depan mahasiswa ditentukan dari lingkungan kampusnya. Sehingga sangat diperlukan lingkungan kampus yang mendukung proses belajar mahasiswa. Lingkungan kampus yang kondusif dapat mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa. Karena dengan lingkungan kampus yang mendukung, mahasiswa akan lebih semangat dalam proses belajar sehingga prestasinya juga pasti akan meningkat. Adapun peran mahasiswa dalam lingkungan kampus, yakni yang pertama, menciptakan kehidupan ilmiah yang kondusif dalam kampus. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai ilmiah. Yang ketiga, hubungan yang kondusif dengan dosen dan karyawan. Yang keempat, mengetahui, memahami, dan melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku di kampus. Yang kelima, kembangkan gairah membaca, menulis, dan menggunakan komputer dengan bersikap berlaku positif. Yang keenam, bersedia menerima sanksi yang ditetapkan atas pelanggaran terhadap peraturan kampus. Yang ketujuh, kooperatif, kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan kelompok di kampus. Nomor 8, melaksanakan tugas-tugas yang sifatnya divergen, berdiskusi, mengerjakan tugas-tugas dari dosen. Yang kesembilan, menjaga keutuhan peralatan media belajar. Yang terakhir, yang ke-10 adalah kebersihan dan keindahan kampus. Contoh-contoh etika di lingkungan kampus yang baik dan benar. Yang pertama,
tidak mengotori ruang perkuliahan. Nomor 2, membuang sampah pada tempatnya. Nomor 3, tidak memindahkan kursi kuliah. Nomor 4, tidak merusak fasilitas kampus. Nomor 5, memelihara tanaman pelindung di lingkungan kampus. Nomor 6, parkir kendaraan di tempat yang telah disediakan. Nomor 7, menjaga kondusivitas di area kampus. Nomor 8, tidak bising ketika sedang ada kegiatan maupun acara di kampus. Adapun fungsi etika di lingkungan kampus adalah yang pertama, mahasiswa dapat berperilaku sopan dan santun terhadap siapapun dan apapun itu. Nomor 2, membangun rasa cinta terhadap lingkungan. Nomor 3, sebagai pedoman dan rambu-rambu bagi mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku di kampus. Yang terakhir, nomor 4 adalah untuk menjaga kondusivitas di area kampus. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi kali ini. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.